wabarakatuh. Bahagia hadrati habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti min arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati wal qarabati wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma ila arwahi rasulin wal muhaddithin wa masyayikhina fid din siyama jadina wa murabbina ki haji nur ala nurnya maimunah wa usulihi wa furu'ihi wa jami'i masyayikhihi wa masyayikhihi. Thumma ila rasulil walidayanda ka Juhad amin bin ka haji nur ali thumma ila rukai haji nurul anwar bin ka haji nur ali thumma ila rukai haji Muhammad Mahmud Ma'sum thumma ila rukai haji Ma'sum thumma ila rukai haji Munijul Habar thumma ila rukai haji Muhammad Asad thumma ila rukai haji Muhammad Nasir thumma ila Rasul Hasan bin Abdullah Masyakir thumma ila Habisan bin Abdullah Masyakir thumma ila Habib Abdurrahman bin Abdullah Muhammad bin Syekh thumma ila Habib Abdurrahman bin Hamid bin Qadir Segaf thumma ila Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Segaf thumma ila Syekh Ali Salim bin Gaibin Cirebon thumma ila Gaibin Satu dan Cirebon thumma ila Gaibin Abu Bakar Cirebon thumma ila Gaibin Abdullah Abu Bakar Cirebon thumma ila Gaibin Abdullah thumma ila Gaibin Abdullah thumma ila Gaibin Muhammad bin Abdullah thumma ila Gaibin Abdullah Syekh Munawwar وجميع مشايخنا ومشايخنا سلفنا واخواننا واخواتنا ثم الى ارواح جميع هذه الرجال وشورهم وغورهم ووشوش الخصوص بالمقدمة الدرمية بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وسكينة والجنة ويعيد علينا وأولادنا والحاضرين في هذا المسجد بركاتهم وأسرارهم وأنوار نفحات في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Jamaah pengajian minggu subuh di Masjid Ar-Ridwanul Akbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembacaan kitab Muqaddimah Hadramiyah ala madhabi Imam Syafi'iyah yang pagi ini membahas tentang fasal fis salatil muharramati min haitsul waqti. Pagi ini kita membahas tentang waktu-waktu yang diharamkan untuk kita mengerjakan salat. Artinya haram di sini ai la tan'aqidu. Ada haram yang sah, ada haram yang tidak sah. Ya. Yang kita bahas pagi ini adalah kita mengerjakan sholat di waktu yang diharamkan ini enggak sah. Ya. Ada yang sholat kita haram tapi sah. Tapi kalau seperti kita pakai baju boleh nyuri, sholat kita sah tapi haram karena dari sisi pakai baju yang boleh nyuri. Tapi kalau kita sholat di waktu yang diharamkan di sini ai la tan'aqidu wa la tan'aqidu tidak sah. Haram juga kita mengerjakan di waktu itu dan tidak sah sholatnya. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Tahrumus salatu. Perhatikan Pak, karena sudah menjalar kemana-mana tentang hukum waktu-waktu sholat yang diharamkan. Terkadang salah persepsinya, salah memahaminya, akhirnya kita mengharamkan, melarang orang sholat. Contoh yang terjadi setelah sholat asar ya, setelah sholat asar, setelah sholat subuh ya, yang sering terjadi ini sholat asar. Ada 5 waktu ini memang diharamkan 5 waktu. 3 yata'allaku bil waqti, 2 yata'allaku bil fi'il. 5 waktu yang diharamkan ini, 3 ini min nahiyatil waqt. Haramnya ini dilihat dari waktunya. 2 dilihat yata'allaku berhubungan dengan pekerjaan. Setelah mengerjakan sholat asar, setelah mengerjakan sholat subuh ya. Ini setelah sholat asar, terkadang kita kalau ada orang yang sholat pasti dimarahin. Sholat apa lu? Habis sholat asar. Orang tua dulu tuh ya. Tapi kalau kita tarik masalah ini, orang yang diharamkan ketika orang tua kita mengharapkan lu jangan sholat setelah sholat asar, tapi ketika kita datang ke masjid dengan orang yang sama, kemudian tahiyatul masjid menunggu maghrib, boleh? Kan itu judulnya habis sholat asar. Saya habis sholat asar, kemudian datang ke masjid nunggu maghrib, ya, nunggu maghrib masuk masjid tahiyatul masjid. Itu habis asar kan ya? Habis sholat tapi jaraknya jauh, ya. Tapi kan judulnya habis sholat ya, haram itu sholat. Tuh. Ketika kita setelah sholat asar persis kita mengerjakan sholat itu, pada teryakin bahwa itu haram setelah sholat asar. Tapi setelah kita waktunya yang lama, pulang dulu, kemudian kita masuk masjid nunggu maghrib, kita itu kan judulnya sama, emang habis asar-asar juga. Kenapa nggak diharamin? Ya. Kenapa yang habis sholat asar persis diharami? Bahkan di sini nanti ada pembahasan bahwa qobliyah itu sholat sunnah qobliyah zuhur, sholat sunnah asar, sholat sunnah subuh, ini masuk waktunya berbarengan dengan sholat fardu. Keluarnya pun bareng, ya. Jadi ketika azan Allahu Akbar, sholat fardu masuk, sholat qobliyah masuk, ba'diyah belum ya. Nah, nanti setelah sholat fardu baru ba'diyah masuk. Keluarnya fardu sama keluarnya qobliyah. Artinya kita bisa mengerjakan qobliyah selagi waktu fardu itu masih ada. Pahamnya, baik kita mengerjakannya sebelum sholat fardu atau setelah sholat fardu untuk yang qobliyah, karena itu waktunya. Bahasa kita mah, selagi masih ada di masjid, gue mau sholat apa kek juga, iya kan? Selagi waktunya ada, gue mau sholat nih, emang ada yang larang?
selagi waktunya masih ada, nggak ada yang larang. Ya, itu berarti kalau kita mengerjakan sholat sunnah asar, sholat sunnah subuh setelah asar, boleh nggak? Tuh, kan ini waktunya, iya kan? Waktunya fardu subuh, iya kan? Ya waktunya sholat sunnah subuh. Kalau zamannya almarhum al-Maghfurlah dulu, lu jangan di masjid sholatnya. Kalau memang datang ke masjid telat, nggak sempet sholat sunnah subuh, ntar lu ngerjainnya di rumah, jangan di masjid. Kenapa? Timbul fitnah ntar ujungannya. Lu ngapain habis sholat subuh? Sholat. Padahal kalau kita pahami waktunya qobliyah itu duhulan wa khurujan itu sama dengan sholat fardu. Ya, makanya ada qaul Zubair mengatakan, ya kan, nahu ada alfiyahnya 1000 bait, fikih ada Zubair, Sofwatul Zubair 1080 bait. Apa yang mengatakan wajaza ta'khiru muqaddamin ada, jaza boleh mengakhirkan muqaddamin yang duluan. Muqaddamin itu adalah qobliyah. Adaan hukumnya ada, bukan kodok. Adaan itu sama seperti kita mengerjakan di waktunya. Ya. Wala yajuz lima yuakhir, enggak boleh yang belakangan aibak dia kita duluin sebelum sholat itu enggak boleh karena waktunya belum masuk. Waktunya ba'diyah setelah sholat fardu. Ya. Tuh. Nanti bapak-bapak yang belum sholat sunnah asar, belum sholat sunnah subuh, monggo sholat sunnah subuh. Tapi jangan dijadikan kebiasaan. Jangan ada tujuan, tar gua ngerjainnya setelah sholat subuh. Jangan. Ya, jangan ada tujuan. Pokoknya waktu masih panjang nih. Waktu sebelum sholat subuh masih panjang. Gua pengen sholat sunnah subuhnya setelah sholat subuh. Jangan, itu nggak boleh, ya kan? Itu nggak boleh. Tuh, jangan membiasakan. Memang nanti di sini ada pembahasannya. Ya, jadi bapak-bapak yang memang sudah usia lanjut, yang memang tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah. Sholat sunnah itu bisa dikerjakan setelah sholat fardu. Biasa terjadi itu pas pengajian maghrib. Pengajian maghrib selesainya isya. Yang mimpin ngaji setelah azan qomat. Ya, pengen buru-buru ada waktu lagi. Ya, nah setelah sholat isya biasanya yang tua-tua itu sebelum pengennya sholat qobliyah dulu, memang sudah kebiasaan. Ya, karena satu hal, dan yang tua pun tidak ada niat ingin mengerjakan setelah sholat Nah, itu bisa kita kerjakan setelah sholat isya qobliyahnya, karena waktunya masih ada. Ya, jadi nggak ketinggalan. Ya, jadi nggak khawatir qobliyah kita bolong. Bisa dikerjakan. Ya. Nah, di sini ini pembahasan kita pakemin nih, Pak. Ya. Kita pakemin pembahasannya ya. Ya. Jadi jangan sampai nanti mengharamkan sholat semuanya, jangan. Lu nggak boleh setelah sholat asar, jangan. Sholat yang bagaimana yang kita haramkan, ya kan? Yang di 5 waktu ini. Ya. Wa tahrumus shalah fi ghairi Makkah, fi ghairi harami Makkah.
Yang pertama, keharaman sholat ini, keharaman 5 waktu ini selain di Mekah. Di Mekah mah tahu kita mau mengerjakan 5 waktu mau kapan deh? Ya di Mekah, di Haramil Mekah. Jadi nggak ada keharamannya. Kita mau menjelang maghrib kayak kita mau mengerjakan sholat, waktu-waktu yang diharamkan yang di sini 5 ini, di sana mah kagak. Ya memang tempatnya buat ibadah pakai diharam-haramin, kagak. Iya kan, kesempatan, apalagi kita yang jauh ya. Iya, udah mengharap bener haji ya 10 tahun, 15 tahun, ya kan. Ya, di sana mau bebas, kita mau mengerjakan. Makanya tahrumus sholat, haram hukumnya sholat dan tidak sah fi ghairi harami Mekah, di selain haram berarti di kita di sini. Yang pertama apa ya? Waqtatulu isyamsi, ketika terbitnya matahari. Terbit persis. Kalau kita sholat isyraq berapa di sini? Jam berapa isyraq? Ya, kalau isyraq itu sudah naik matahari. Ya, bukan ketika matahari terbit persis. Ya, ini yang diharamkan ini ketika matahari terbit persis kita sholat itu nggak boleh. Ya, nanti dianggap kita menyembah apa ya? Matahari. Ini matahari sudah naik. Ukurannya ya hatta tartafi'a qadru ramihin. Ya, seukuran naiknya matahari ukuran satu tombak. Ukuran 1 tombak. Kalau di kita di sini dia 1 tombak dikit di sono Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur, di paling timur matahari udah 1 tombak ini, berarti di kita ini udah lebih dari 1 tombak. Iyalah, kalau yang di timur ini berarti kan di timur jam segini udah terang nih. Jawa Timur jam 5 udah terang banget udah. Iya, udah siwar-siwar. Kalau di sini masih pada tidur. Terus masih jam 5 masih pada tidur ya. Masih gelap. Ya, masih gelap. Ya, kalau Jawa Timur ya. Yang pertama hatta inda tulu isyamsi hatta tartafiya qadram. Yang pertama. Nah, ini terikat dengan waktu. Pokoknya terbitnya matahari udah nggak boleh. Kalau isyraq kan setelahnya. Isyraq di sini jam 6 ada, jam 6 kurang, jam 6 kurang 15 menit. Ada isyraq. Makanya disunnahkan sholat isyraq. Nanti selesai ngaji sholat sunnah isyraq. Ya. Yang kedua, waktul istiwa. Waktul istiwa di sini waktul istiwa illa yaumal jum'ah hatta tazul. Waktu matahari persis ada di atas kita. Istiwa. Ya. Kalau kita takbir bertepatan matahari persis di atas kita, itu haramnya. Jadi takbirnya kita, Pak. Allahu Akbar, matahari persis di atas kita. Karena perputarannya itu kan hitungan detik, jadi nggak mungkin banget ketika matahari kita bumi ini berputar terus dan berputar. Logika kita bagaimana kita gambarinnya? Kok matahari persis di atas kita, sedangkan bumi itu terus nggak berhenti berputar terus? Otomatis ketika kita takbir pasti udah geser dikit. Nah, yang diharamkannya ini persisnya takbir Allahu Akbar, matahari ada di atas persis. Itu haramnya. Jadi kalau udah geser dikit udah nggak haram. Makanya hatta tazul, sehingga condongnya matahari ke barat. Kalau matahari udah ke barat dikit, ya sudah, berarti sudah tidak haram. Fi ghairi yaumil jum'ah, di selain hari Jumat. Tawaf kalau hari Jumat mah bebas, iya kan? Bebas. Ya. Yang ketiga, waktul isfirar. Ya. Waktunya matahari itu kuning bener kapan? Mau maghrib. Ya, mau maghrib. Ya. Dan ini 3 waktu ini salah satu minha. 3 waktu ini tata'allaku biz zaman.
terikat dengan waktu, terikat dengan waktu, fi ghairi nadharin, tanpa memandang liman sholat waliman lam yusol, tidak memandang orang yang sholat atau orang yang tidak sholat. Pokoknya lu mengerjakan. Kalau memang lu sholat di situ haram lu sholat, ya. Atau memang tidak sholat. Umpamanya kita mengakhirkan waktu, di situ juga haram. Mengakhirkan waktu sholat pada waktunya haram. Jadi lu mau sholat atau lu mau kagak sholat, ini waktu diharamkan untuk ente sholat. Ya. Tapi kalau belum sholat matawak jangan diharamin. Gue belum sholat asar. Gimana? Udah mau maghrib. Ya. Nah kalau orang yang belum sholat tetap wajib ya, haram mas, haram. Jangan kemudian ya gue belum sholat asar, jangan. Nah ini dibahas di sini waktu isfiror, waktu udah nguning matahari, udah mau maghrib, ntar habis maghrib, lebih haram lagi. Satu, mengakhirkan waktu dari waktu, mengakhirkan sholat dari waktunya itu haram. Kemudian haram yang kedua, mengeluarkan sholat dari waktu dua kena dengan sengaja. Kalau yang belum sholat, tawak sholat. Ya. Nah ini menjudulnya kalau memang udah sholat kemudian mengerjakan sholat di waktu yang kayak kebanyakan orang itu waktu di Yaman itu kalau mau maghrib, hatta tahiyatul masjid juga nggak ada yang sholat. Ya kan? Udah mau maghrib ketika masuk masjid nggak ada yang tahiyat, malah duduk manis doa, gitu kan. Ada yang begitu karena menghormati ini waktunya yang diharamkan untuk kita mengerjakan sholat. Tapi kalau dilihat dari masuk masjidnya nggak apa-apa. Kalau dilihat dari masuk masjidnya itu nggak apa-apa karena yang diharamkan itu adalah sholat yang sababnya belakangan. Kalau yang sababnya duluan itu nggak haram. Ya. Tiga perkara di sini ya ta'allaku, tiga waktu di sini ya ta'allaku bil wakti. Kemudian dua perkaranya lagi wa ba'da sholatis subhi, setelah sholat subuh hatta tatlu asyams, sampai terbitnya matahari. Setelah sholat subuh, ya, setelah fi'il setelah mengerjakan sholat subuh, ya, ini yang keempat. Kemudian yang terakhir wa ba'da sholatil asri, setelah sholat asar, wa ba'da sholatil asri hatta taghruba, sampai terbenamnya matahari. Ini 5 waktu yang diharamkan. Tapi yang bagaimana yang diharamkan ini Pak? Sholat yang bentuknya apa yang diharamkan? Setelah 5 waktu ini, ya. Nah di sini disebutkan wala yahrum, tidak haram malahu sababun ghairu mutaakhirin, malahu sababun yang tidak memiliki sebab, malahu sababun ghairu mutaakhirin yang bukan belakangan. Wala yahrum, tidak haram malahu yang memiliki sebab, ya, bukan yang tidak memiliki sebab, yang memiliki sebab selain belakangan. Ya. Jadi yang sholatnya yang sebabnya belakangan itu yang haram. Yang sebabnya duluan itu nggak haram. Ada sholat sunnah, ada sholat memang yang sababnya duluan, ada yang sababnya belakangan. Yang sababnya duluan tahiyatul masjid, itu sababnya duluan, masuk masjid dulu baru sholat. Kemudian sholat sunnah wudu dulu baru sholat. Apalagi Pak? Yang sababnya duluan, kusuf, gerhana,
ya kan, berubah dulu baru kita sholat. Terus qada, ya sholat qada, meninggalkan sholat itu dari kemarin, kemudian kita mengodokannya sekarang, ya itu yang sebabnya dulu seluar. Tahu mau ngerjain kapan deh, ya kan? Nggak diharamkan di waktu yang 5 ini, tapi jangan ada niat ingin mengerjakan di waktu 5 ini, Pak. Selagi ingat, oh iya, Anda punya kodok kemarin, Anda mau ngerjakan sekarang, tuh, nggak apa-apa. Tapi jangan diniatin apa ya? Jangan disengaja ingin sholat di waktu yang diharamkan, tuh. Ya, jadi jangan ada niat. Wala yahrumu, tidak haram, malahu sababun ghairu mutaakhirin anha, seperti kafaitatin, salat yang ketinggalan, salat yang kita tinggalkan. Ya, salat yang ketinggalan umpamanya salat qada maksudnya, ya. Salat yang ketinggalan, salat zuhur kita belum mengerjakan salat zuhur, kemudian kita qadakan, kemudian salat-salat sunnah. Salat-salat sunnah juga yang kita tinggalkan boleh dikodokkan, Pak. Ya, di sini ada kama qala sahibu zubat wa fa'itan naflil muaqqatin dubi qada'ahu la fa'itan za sababi. Ini. Jadi salat qobliyah, ba'diyah itu bisa kita kodokkan. Qobliyah kalau memang Bapak ingat, oh saya belum mengkodok, belum salat qobliyah nih, bisa kita kodokkan. Nih, di sini ada kama qala sahibu zubat wa fa'itan nafli, salat sunnah yang ketinggalan, salat sunnah yang kita tinggalkan, yang ketinggalan yang kita enggak kerjakan. Fa'itan nafli muaqqati, yang memiliki waktu, duha. Ya, itu kan salat duha memiliki waktu. Kebiasaan kita salat duha, rutin salat duha. Tahu-tahu apa ya? Karena waktu yang sibuk akhirnya nggak sholat tuh. Nah, disunahkan kita tuh wa fa'itan nafli muaqqatin dubi undub, bahasa di undub qada'ahu, disunahkan mengkodokkannya, tapi sholat sunnah yang memiliki waktu. La fa'itan za sababi, tidak dengan sholat fa'itah yang memiliki sabab. Tahiyatul masjid, masuk masjid, tahu-tahu kita nggak sholat, kemudian kita pengen ngodoin di rumah gitu, nggak bisa. Ya. Kafaitatin, seperti faita, kafaitatin seperti faita, wa kusufin, seperti sholat kusuf. Tuh, kusuf, karena kusuf yang sholat gerhana itu gerhana duluan baru kita sholat. Ya. Wa sunnati wudu'in, dan sholat sunnah wudu. Masuk masjid, sholat sunnah wudu, tahiyatul masjid, tuh digabungin nggak apa-apa. Ya, karena kalau kita masuk tahiyatul wudu duluan, kemudian kita udah duduk, batal tahiyatul masjidnya, selesai sudah. Akhirnya kita niatin sholli sunnatul wudu wa tahiyatul masjid, Allahu akbar. Ya, dapat 2 wudu dan tahiyatul masjid. Ya, atau sama qobli, sholli qobliyatul zuhri wa tahiyatul masjid wa sunnatul wudu, Allahu akbar, dapat di 3. Ya, itu namanya sholat yang dari kepada sholat yang lain. Boleh ada 10 sholat yang masuk kepada sholat yang lain, tapi sholat yang lebih yang memiliki waktu duluan yang kita niatin. Atau sholat zuhur, masuk masjid udah sholat, jamaah sedang sholat, sholli qadha zuhri wa tahiyatul masjid wa sunnatul wudu, Allahu akbar, dapat semuanya. Ya, niatin, dapat semuanya
ya kan. Dalam kitab itu ada, dalam kitab Bughayatul Mutasyidin itu disebutkan 10 sholat yang masuk kepada sholat yang lain. Sama seperti sholat puasa. Ya, sama seperti puasa. Ya. Jadi kalau puasa niat malam nih, malam niatin buat kodok. Niat malam buat kodok. Kebetulan besok hari Senin. Nah, pagi ini niatin buat Senin Kemis. Kebetulan Senin Kemisnya itu pas apa ya? Ayyamus Sud. Iya. Ayyamul Bid, ya kan? Niatin lagi. Ya, buat Senin Kemis, buat Ayyamus Sud, niatin semuanya, dapat semuanya. Ya, ini bagi ibu-ibu yang punya kodok nih. Ya, kalau bapak-bapak mungkin mah kodoknya mah memang tidak kepaksa, tapi kalau ya kan, kalau perempuan kan memang iya kan punya kodoknya kan kepaksa karena dapat apa ya? Iya kan, ada uzurnya. Ya kan, nah mengkodokkan puasa ini pasti ada. Ya kan, pasti ada. Jangan kemudian Senin Kemis mulu dia puasa. Senin Kemis, entar udah giliran kodok, entar udah mepet-mepet, giliran waktu Saban baru. Iya, oh iya, sebulan lagi mau puasa. Iya kan, baru ngodoin. Jangan. Ya, niatin malam, niatin kodok, kemudian pas subuh baru niatin Senin Kemis. Nggak apa-apa. Ya, biar semuanya dapat. Ya, biar semuanya dapat. Wa tahiyatin, dan salat tahiyah masjid, wa sajdati tilawatin wa syukrin, dan sujud tilawah dan sujud syukur. Nih. Ini jangan sembarangan, Pak. Kadang-kadang kita meremehkan ini. Kita yang meremehkan mau bagaimana, Pak? Sujud syukur. Kalau kita dapat sesuatu yang baik, nikmat dari Allah. Ya, rezeki dari Allah. Iya kan, rezeki dari Allah. Kita sujud syukur, selebrasi pada sujud. Ini dihormatin. Waktu-waktu yang diharamkan nggak boleh. Makanya dibahas di sini. Nah, sujud syukur karena kedapatan rezeki duluan. Itu sababnya duluan. Makanya tidak diharamkan. Tetapi kebanyakan orang kalau selebrasi yang main sepak bola, selebrasi sujud, dia pakai celana pendek. Ya, kalau bisa mah jangan. Kalau kita mah sujud ya masya Allah, tapi pakai celana pendek, auratnya kebuka. Ini dibahas di sini berarti kan dihormatin juga. Ini nahwa sholat. Ini kalau yang di kitab ini kebanyakan digunakan mengenai nahwa sholat seperti sholat. Kalau memang bahasanya seperti sholat, berarti ya memang kudu nutupin auratnya, kudu punya wudu dalam keadaan suci. Oke lah, ya kan? Yang Islam pemain bola sebelum main wudu, ya kan? Wudu dulu, ya. Emang di situ takutnya nanti ngegolin saya, lah kan pakai celana pendek. Iya, pakai celana pendek di atas dengkul, setengah paha. Ya kan? Nah iya. Nah ini dia selebrasinya sujud deh. Ya kan? Sujud syukur atau sujud tilawah. Tuh. Ini soal sujud tilawah, kalau yang mendengarkan ada dari kita baca Quran, ya kan? Ada surah sajdahnya, mendengarkan, wah dengar. Berarti kan duluan orang yang membaca surah sujud tilawah, baru kita sujud karena keduluan sebab baru kita sholat. Nah itu mah tidak diharamkan setelah sholat asar, kagak haram. Jangan kemudian saya dengar ini habis sholat subuh, kemudian ada orang yang baca apa? Yang baca surah, ya kan, dengar banget tuh, baca surah yang ada sajdahnya, kemudian saya sujud tilawah. Jangan dimarahin, Pak. Jangan dimarahin. Nah, sekarang kita udah belajar ya, udah tahu dia sujud karena mendengar ayat sajadah, dan itu sababnya duluan. Berarti setelah sholat asar, setelah sholat subuh itu nggak apa-apa, jangan diteriakin.
Iya kan? Tadi teriakin lagi. Woi, gak sah. Jangan. Iya. Kalau udah belajar begini kan udah tahu. Iya. Kalau udah tahu, ikut diam. Jangan ngelarang, tapi nggak ngerjain pak. Iya kan? Lu denger, tapi lu nggak ngerjain. Gua denger, gua kerjain sujud tilawah. Lu ngelarang doang, tapi yang lu larang salah, gitu loh. Ini kan ya, salah kaprah. Lu ngelarang, tapi salah. Ini yang sunnah kagak lu kerjain, tapi ngelarang orang untuk mengerjakan sunnah. Kalau memang tahu hukumnya pas banget tuh. Ketika memang ini memang dilarang, nggak boleh mengerjakan, cocok nggak apa-apa. Ya, kan di sini disebutkan memang nggak haram. Tahiyatul masjid wa sujudi tilawati wa syukri. Nah, di sini ada kaitannya, pengaitnya. Illam yaksid bihi ta'khiraha ilaiha liyusalliha fiha. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Kita mengerjakan tahiyatul masjid, ya kan, yang sababnya duluan, ya. Kalau tidak ada niat untuk mengerjakan di waktu yang diharamkan tuh. Illam yaksid, tidak ada maksud bihi dengannya, dengan sholat yang memiliki sabab duluan, takhiraha mengakhirkan sholat ilaiha kepada, untuk kita mengerjakan sholat di waktu yang diharam tuh. Jangan, ya, udah tahu, denger tadi sebelum apa, sebelum sholat subuh dia denger itu orang, tapi ntar gua ngerjain ntar, iya kan, dan nggak bisa. Iya, nggak bisa. Ya. Udah habis azan di sini, masuk sebelum azan ke masjid. Kemudian setelah azan subuh dia nggak mau sholat sunnah sholat subuh. Tar, gua habis sholat subuh gua ngerjainnya. Kok nggak bisa? Iya, nggak bisa. Karena di situ ada tujuan ingin mengakhirkan sholat di waktu yang diharamkan. Itu yang nggak boleh. Ya, makanya saya contohkan, kalau memang bapak datang sini, tahu-tahu udah sholat subuh, tuh, ya. Nah, baru dah kita nanti sholat sunnah subuhnya setelah sholat subuh, karena nggak ada tujuan ingin mengakhirkan sholat sunnah subuh setelah sholat subuh. Nah, makanya di sini diikat di sini, illam yaksid bi ta'khiraha ilaihi liyusalliha fiha. Itu ya kan, tidak ada tujuannya. Tidak ada tujuan, karena akan bertentangan. Dalam syariat 5 waktu ini memang diharamkan. Nah, lu pakai sengaja, gue udah ngaramin. Ya, kalau lu nggak sengaja nggak apa-apa. Tapi kalau lu sengaja, gue udah nentuin ini waktu yang diharamin. Ini syariat yang nentuin. Tahu-tahu, ya kan, lu ngerjain di situ. Ya kan, dengan sengaja. Lu ngelawan gua, gitu kan ya? Kasarnya mah, gue udah nentuin ini haram sholat, tapi lu sengaja pakai ngerjain di situ, nantang gua berarti lu, gitu kan? Iya. Kalau lu nggak sengaja nggak apa-apa. Ya, kalau yang lu nggak sengaja, oke, kerjakan, ya tuh, iya, tuh. Wa yahrumu malaha sababun mutaakhirun, tuh, haram yang memiliki sabab belakangan. Nah, ini yang sababnya belakangan boleh kita tegur kalau memang ada setelah sholat asar, ya, kebanyakan ini kadang sholat sunnah safar, Pak. Yang sababnya belakangan sholat sunnah safar. Kalau ingin pergi, ini mah kadang kita mengerjakan sholat sunnah safar kalau mau haji toh. Tapi kalau ziarah Wali Songo, sholat sunnah nggak kira-kira? Wali Songo kan juga pergi jauh. Ini kita sholat sunnah safar, pengertiannya mau haji doang. Ya, ayo sholat sunnah safar. Ya, tapi kalau giliran ziarah Wali Songo, ya kan? Iya, lah sholat sunnah safar. Ya, kapan berangkatnya kita? Tar habis asar. Ya kan? Ayo sholat. Habis asar. Boleh? Nggak boleh. Terus gimana untuk dapatnya? Niatin sholli fardhol asri wa sunnata safari, tuh diniatin di situ biar dapat. Waduh,
Kemarin baru dibahas kagak boleh sholat, kita sholat apa ini habis sholat asar. Iya, salah kita tadi, harusnya tadi sholat asar kita niatin. Iya, tuh. Malaha sababun mutaakhirun anha ka sholatil istikharati, sholat istikharah. Sholat istikharah. Kalau sholat jenazah habis asar, boleh? Sholat jenazah habis asar, boleh lah. Sababnya duluan itu, kan ada orang mati dulu baru kita sholat. Iya, iya. Jangan kemudian kita sholat jenazah kemudian orang belum mati. Wih, ini udah sekarat tuh orang. Ayo kita sholat jenazah dulu. Ini sekarat ini pasti mati. Janganlah kalau udah mati baru, iya kan? Iya, ya, mati udah meninggal kita mandiin baru kita sholatin itu. Jadi syarat sahnya mensolatkan jenazah baik yang hadir atau yang gaib itu setelah dimandikan, yang artinya setelah dikafanin. Nah, bagi sholat yang gaib, bagi sholat gaib itu harus nunggu dimandikan. Jangan kemudian dengar saudara kita yang di Jawa Timur meninggal kita sholatin gaib, tanya dulu, udah dimandiin belum sono? Kalau dimandiin baru kita sholat gaib. Ya, kalau belum dimandiin main sholatin gaib nggak sah. Ya. Istikharah, ka sholatil istikharati, seperti sholat istikharah, kemudian wa rakaatil ihram. Ya. 2 rakaat ihram, haji, mau berangkat haji, yang pernah haji pasti nanti di mikot, mandi, setelah mandi baru kita sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram biasanya kalau yang tamattu atau yang tamattu itu yang udah umroh duluan, kemudian setar kita mengerjakannya itu dari hotel, mandi rapi, ya kan. Kemudian baru kita sholat sunnah ihram 2 rakaat, baru udah kita jalan haji. Itu kan belakangan tuh, ya itu maka sababnya belakangan. Kalau di sono mah udah kagak apa. Nah, ini yang posisinya ada di luar Haramil Mekah, ada pembatasnya, Pak. Ada pembatasnya. Jadi nggak semuanya kita masuk Mekah. Ada pembatas itu, kayak ada pembatasnya. Masuk haram. Nah, itu udah nggak ada haram sama sekali. Tapi kalau di luar itu haram. Wassalatun idza sa'adal khatibu al-mimbar. Ya, salat ketika khatib sedang naik ke mimbar. Iya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Naik dari imam. Iya, kita baru datang. Itu jangan sholat illa tahiyatul masjid, kecuali tahiyat masjid tok. Jangan sholat qobliyah Jumat. Iya, jangan. Sholatnya itu illa tahiyata, kecuali tahiyat masjid rakaataini, ya kan, 2 rakaat bi akhaffi mungkinin, dengan seringan mungkin, secepat mungkin. Ya, secepat mungkin. Ya. Supaya kita bisa mendengarkan khatib, ya kan, rukun-rukunnya. Yang kita dengarkan khatib itu cuma rukun-rukunnya, Pak, yang wajib kita dengarkan. Penduduk asli semua ini harus kita dengarkan khatib. Yang pertama itu adalah rukun-rukunnya. Karena yang wajib kita dengarkan ada rukun-rukunnya. Karena dengan rukun ini sahnya khutbah. Kesahannya khutbah, kesahannya Jum'ah. Yang perlu kita dengarkan ada rukun-rukunnya. Jangan sampai kelewat. Jangan sampai nanti kita nggak dengar bahwa khotib kurang rukunnya. Kalau kurang rukunnya, khutbahnya nggak sah, Jum'ahnya juga nggak sah. Jadi ada pun nasihat kalau kita perlu dong, wah, bagus nih. Ya kan, kalau memang buat kita, ya karena kita butuh nasihat, kita dengerin. Tapi yang perlu banget kita dengarkan itu adalah rukunnya. Ya jangan kemudian tidur, alhamdulillah tidur. Ya kan, kadang ada yang suka dengan khotib yang lama, ada. Iya kan, kalau emang ngantuk banget, nah ini khotib yang lama ini gue bisa tidur nih. Ada yang nggak suka dengan khotib yang lama, ada. Lamaan nih khotib ya kan.
10 menit dan kelar. Illa at-tahiyyata rakaataini illam yakhsha fawat takbir, jika tidak takut kehilangan takbiratul ihram dengan ini udah mepet. Jadi kalau memang khotib sedang khutbah, jangan sholat sunnah kecuali tahiyatul masjid tok, ya kan, tahiyatul masjid tok yang diperbolehkan, ya kan, tahiyatul masjid, ya kan. Faslun fil adani, ya kan, wallahu a'lam bis-shawab. Marhaba. Kita melazimkan wudu. Nah, Kita melazimkan wudu. Lalu ada orang baca surah, sujud tarik. Nah, kita sujudnya di mana? Ya, kita melazimkan wudu. Ada orang baca surah, sujud tarik. Nah, kita sujudnya di mana? selesai wudu dulu. Udah selesai wudu. Iya, udah biasa bawa wudu. Ada orang baca surah, sujud tarik. Nah, kita sujudnya di mana? Atau di musola apa lari masjid? Nah, nggak perlu ke musola, nggak perlu ke masjid, sujud aja. Di mana kayak tempatnya itu yang pantas, jangan kemudian di jalanan, Pak. Iya, jadi sujud ketika memang kita mendengarkan sajadah, ya kan, kita sujud di tempat yang pantas. Nggak harus kita lari ke masjid dulu, nggak harus kita ke masjid atau nggak harus kita ke musola. Umpama yang dengerin ini yang baca di masjid, ya kan, kita dengar dari toa, kita ada di rumah, ya kan. Tapi yang kita baca orangnya ada, jangan suara kaset, ya kan. Ini membacanya kapan, ya kan, bacanya kapan, ya kan, udah kapan. Jadi nggak sesuai bacanya itu. Ini mah di kaset mah rekaman dari kapan tahu, iya kan. Ini orang lagi baca Quran kemudian bertepatan dengan ayat saja. Nah, jadi bacanya sujudnya dimanapun asal di tempat yang layak, suci tempatnya, ya. Jadi nggak harus kita lari ke masjid, ya, nggak harus kita lari ke masjid. Kalau memang masjid itu deket, tahu Pak, iya kan, iya kan, nempel kan, masjid dulu, ya kan. Tapi kalau memang nggak sempet kita untuk sujud, subhanallah, alhamdulillah, wal 3 kali, ya kan. Kalau memang kita nggak sempet sujud, ya kita tinggal ganti dengan subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar 3 kali, ya. Ya, ada lagi? Nggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dari karim antal karim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wal awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa fahman ghazirah wa amalan mutaqabbala. Allahumma ij'alna wa auladana wal hadirin fi hadzal majlis kullahum salihan wa ta'ata wa amarna wa amaran tawila wa rizqana wa rizqahum wasi'a wa qulubana wa qulubahum nura wa ulumana wa ulumahum nafi'a wa qala'ana wa qalam zakiyah wa jasadana wa jasadahum sihatan wa afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i syaikhin jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.